Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to We Are YouTube channel. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai bareng Mbak Isna. Halo, Mbak. Oke, Mbak Isna ini udah resmi jadi alumni dan pastinya udah melewati perjuangan panjang ngerjain skripsi. Pertama, Mbak boleh perkenalan dulu sedikit dulu dari jurusan apa, angkatan berapa, dan sekarang lagi sibuk apa nih? Perkenalkan, nama Mbak itu Aisna Hardin. Mbak dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, angkatannya 2018, jadi lulus tahun 2022. Untuk kesibukan sendiri, Mbak sekarang itu kerja, terus juga masih sering ke kampus kalau dibutuhkan, terutama dari program studi juga. Terus dan lagi senang-senang olahraga juga. Boleh ceritain sedikit nggak Mbak gimana awal perjuangan ngerjain skripsi waktu itu? Perjuangannya sebenarnya nggak yang terlalu berat, nggak kayak kebanyakan mahasiswa lain ya. Kalau misalnya bahas tentang skripsi pasti gambarannya itu susah. Nah, Mbak itu nggak terlalu mengalami yang berat-berat banget dalam proses skripsi. Cuman ada ya, tapi nggak yang terlalu menyeramkan lah. Waktu pertama kali mulai skripsi, apa hal yang paling bikin kaget, berat, atau bingung Mbak di awal? Yang bikin berat itu karena dulu Mbak itu skripsinya di tahun 2021 dan kita tahu 2020 sampai 2021 itu masih dalam kondisi COVID ya. Jadi kebijakan dari pemerintah juga ada PSBB, ada pokoknya tuh belajar dari rumah. Dan itu pada saat ngerjakan skripsi itu kan bimbingannya harus nge-WA dulu kan, dosennya nggak bisa kayak kita temui pada biasanya, datang aja ke ruangannya, ada atau enggak langsung bimbingan. Tapi waktu zaman COVID itu tuh harus di WA dulu, dan setelah di WA itu kita harus tunggu balasan dosennya dulu baru bisa konsul gitu. Jadi mungkin beratnya di situ pada saat pandemi. Gimana Mbak milih topik penelitian waktu itu? Ada tips nggak biar nggak salah pilih topik dan tetap sesuai dengan minat Mbak? Oke, karena kita itu jurusannya Sosial Ekonomi Perikanan, jadi itu kita bisa ngambil dua disiplin penelitian gitu. Bisa ngambil dari sisi ekonominya, bisa ngambil dari sisi sosialnya. Nah, kalau misalnya ekonominya biasanya teman-teman mahasiswa tuh ngambilnya tentang analisis kelayakannya, atau analisis finansial usaha, atau ekonomi sumber daya dan lain-lainnya. Dari sisi sosialnya juga ternyata kita bisa, contohnya kayak ngambil dinamika kelompok, atau mengambil tentang tema penyuluhan perikanan, atau mengambil pendidikan orang dewasa. Pokoknya banyak hal, jadi kita bisa pilih dari dua itu. Nah, awalnya Mbak itu ngambil peminatan di bidang sosial. Jadi pada saat Mbak di tahun itu tuh ada sosial itu terbagi menjadi dua, ada peminatan sosial ekonomi, ada agribisnis ya, ada peminatannya penyuluh perikanan. Nah, Mbak itu kebetulan masuknya di penyuluh perikanan. Jadi awal memilih topik itu pertama ya tetap nyari jurnal dulu, kemudian nyari referensi dari kakak tingkat juga, apa-apa yang misalnya contoh skripsi mereka, lihat di bab 3-nya, lihat di bab 4-nya, oh ini bisa nih dikerjakan. Jadi terinspirasi dari itu. Selanjutnya, sekarang kan banyak banget tools yang bisa bantu ngerjain skripsi, nulis, editing, studio. Nah, Mbak sendiri dulu pakai tools apa aja dan gimana cara belajarnya biar Kalau Mbak misalnya dulu yang paling dipakai itu paling mendelay aja ya buat daftar pustaka. Karena kalau misalnya terus seperti SPSS atau yang lain-lain itu biasanya buat penelitian kuantitatif yang jadi pakai hitungan gitu. Nah, Mbak itu ada sih hitungannya, jadi cuman pakainya terus Excel aja yang biasa, yang basic ya. Terus tampaknya ya udah mendelay aja buat daftar pustaka. Terus cara belajarnya sebenarnya banyak ya yang nyediain tutorial belajar, bisa dari YouTube, bisa dari TikTok juga. Itu banyak banget kayak potongan short video gitu yang ngejelasin ini cara pakainya gini dan mudah. Nah, Mbak sendiri juga dulu belajarnya ya dari tutorial juga, terutama pas ngolah data itu kan. Jadi ada dosen-dosen sekarang itu banyak yang punya channel YouTube yang ngejelasin, oh ini cara ngolah data itu pakai ini. Kadang mereka ngejelasin sendiri, jadi lebih terarah aja gitu, dan lebih paham juga kan. Biasanya nggak harus lihat tutorial yang lain, dosen-dosen juga ada yang punya channel YouTube sendiri, jadi belajarnya dari tutorial. menurut Mbak hal penting apa yang harus diperhatiin waktu mengolah data atau menulis hasil penelitian? Yang paling penting sebenarnya dari nyusun proposal juga kan, proposal penelitian kita harus tahu arah penelitian kita itu di mana. Nah, itu biasanya di kuesioner kita. Nah, yang paling penting itu adalah membuat kuesioner. Nah, saat
biasanya gitu. Jadi kayak ada mahasiswa yang kurang update gitu, jadi masih pakai versi lama, sehingga pada saat nulis ternyata udah bimbingan, oh salah nih gitu, harusnya nggak pakai ini, harusnya nggak pakai itu, ternyata masih pakai format lama. Terus apalagi tadi kesulitan di bagian penulisan. Kalau dari pengalaman Mbak sih, dari segi penulisan ya aman aja sih. Maksudnya itu biasanya orang kesulitan dalam menulis itu kalau mereka tuh gak punya referensi, atau misalnya mereka tuh bacaannya kurang. Kalau misalnya kita bacaannya banyak, terus juga referensinya ada, biasanya gak akan kesulitan sih. Ada tips nggak Mbak biar tulisan skripsi lebih rapi, lebih dipahami dan sesuai sama dengan kampus? Yang pertama ya tadi ya, tetap ngikutin pedoman. Terus kedua juga lebih sering dilihat lah skripsinya. Paling suka seringnya kalau misalnya skripsi itu tipe nambah juga salah satu yang paling banyak tipenya. Kalau misalnya kan ngetik sendiri kan, nggak tahu ya kalau sekarang sudah pakai ChatGPT atau apa ya, tapi kalau zaman Mbak benar-benar udah ngetik sendiri, meskipun ada referensinya dari jurnal atau dari buku, itu biasanya Mbak ketik ulang untuk meminimalisir plagiat, atau Mbak bisa perantasi mandiri pakai kalimat Mbak sendiri kan, tapi nggak menghilangkan inti dari sumber yang Mbak ambil. Terus juga dia tuh memperbaiki tipenya dan sering dibaca aja, misalnya habis nulis gitu-gitu kan, terus dibaca lagi, sering dibaca kayak, oh ini kayaknya kurang pas deh kalimatnya gitu, oh ini lebih rapi kalau misalnya ini dimasukkan di paragraf terakhir gitu. Terus dengan dibaca sering-sering itu bisa mengurangi tipe juga. Banyak yang bilang skripsi lama karena nggak konsisten. Gimana cara Mbak ngatur waktu dan prosesnya tetap jalan dan tidak molor? Oke, benar ya, ini setuju banget. Jadi kebanyakan dari mahasiswa akhir yang udah skripsian itu nggak konsisten buat menyelesaikannya. Biasanya Mbak juga pernah ngalamin, kayak contoh misalnya udah proposal nih, udah maju proposal, kayak lega gitu kan, kayak akhirnya udah satu tahap gitu. Nah itu tuh Mbak pakai pulang ke Sulawesi, pulang kemana, jadi kayak mahasiswa itu kebanyakan lega di satu proses gitu, padahal harusnya itu jangan, karena itu yang bikin itu kan, kayak akhirnya udah satu tahap gitu. Nah itu tuh Mbak pakai pulang ke Sulawesi, pulang kemana, jadi kayak mahasiswa itu kebanyakan lega di satu proses gitu, padahal harusnya itu jangan, karena itu yang bikin terlena gitu, yang bikin kayak malas memulai lagi. Padahal kan kita dari awal masuk tulisan proposal itu memulainya udah berat kan, tiba-tiba pas kita mulai dan pertengahan jalan mana kita kemana-mana gitu, nggak langsung di push buat selesai gitu. Jadi intinya itu pertama, kalau misalnya udah memulai jangan dilepas. Jadi kalau misalnya udah selesai proposal nih, udah ACC, udah maju, lanjut rancang kapan penelitiannya, kapan ngambil datanya, kapan konsulnya gitu. Jadi jangan dilepas, karena kalau udah dilepas mulai lagi itu susah. Jadi kayak kalau Mbak itu prinsipnya adalah setiap hari harus buka laptop, jadi wajib. Mau ditinggal habis dibuka gini cuma ngetik satu kalimat terus ya udah baring dulu, ya udah ngapain dulu, banyak iklan lah ya, tapi setidaknya kita melihat posisi laptop itu dibuka. Jadi kalau misalnya lagi free dikit langsung ngetik, free dikit langsung ngetik. Jadi istilahnya jangan dibiarkan nganggur lah laptopnya. Pernah nggak Mbak merasa mentok atau pernah pengen nyerah? Kalau iya, gimana cara Mbak bangkit atau nyelesainnya? Pasti ada ya kayak gitu, meskipun ada yang lulusnya cepat atau apa, pasti ada sih biar sedikit ngerasa kok di bagian ini berat banget ya, kok di bagian ini susah banget ya. Cuman ya kembali lagi, kalau Mbak itu mikirnya harus lulus cepat, harus bisa lulus cepat, karena kan Mbak itu beasiswa ya, dan beasiswa itu 4 tahun, nggak boleh lewat. Kalau lewat 4 tahun ya berarti dicabut kan ya. Jadi motivasi Mbak biar nggak nyerah, terus mentoknya itu bisa Mbak minimalisir ya, dari situ mikirnya ya udah nggak boleh lulus lebih dari 4 tahun. Terus kedua ya ingat orang tua juga, kayak mereka udah berharap kita kuliah, tiba-tiba kita skripsinya nggak selesai gitu kan. Biasanya orang tua itu nggak tahu loh apa yang kita alami di sini gitu, mereka nggak ngerti kayak ternyata skripsi itu susah itu mah gitu. Tapi mereka mikirnya ya udah saya kuliah 4 tahun paling udah mengganggu sudah gitu. Jadi padahal sebenarnya skripsi atau kuliah itu beda kan, kayak SMA gitu, udah 3 tahun lulus gitu. Cuman ya anggapannya kita ngikutin apa yang mereka mau gitu, 4 tahun juga kita bisa, 5 tahun juga kita bisa. Jadi lebih kayak belajar, lebih ingat lagi apa sih tujuan
insyaallah nggak yang melenceng banget ya kalau ngasih tips. Pertama itu mumpung nih masih maba-maba, masih awal, kalian itu harus bisa ngerencanain KRS kalian. Ini bakal kesinambungan sih sama skripsi. Jadi KRS kalian itu nggak boleh ada mata kuliah yang ketinggalan. Nah, itu salah satu tips biar lulus cepat juga kan. Kalian apalagi di FPIK sendiri itu kita dimudahkan sama kita bisa ngambil mata kuliah atas. Jadi bisa ngambil mata kuliah semester atas. Nah, itu tuh direncanakan. Kalau misalnya mampu, misalnya kuat, ya udah boleh deh ngambil misalnya dari semester 4 ngambil mata kuliah semester 6 kayak gitu, satu mata kuliah atau 2 mata kuliah gitu. Tapi diingat mata kuliah yang wajib itu di semester ini kan, kalau misalnya nggak mampu ya udah ngikutin silabus, tapi dengan syarat nggak boleh nilainya jelek. Terus kedua, kenalin karakter dosennya. Ini yang selalu Mbak pentingkan setiap kali Mbak ada yang nanyain gimana sih Mbak itu kuliah atau skripsiannya biar cepat. Pertama, yang kedua itu kenalin karakter dosen. Karena kan dosen itu beda-beda karakternya. Kayak misalnya kan kalian masih kuliah nih, masih dapat banyak dosen. Kalian nggak tahu nih ke depannya jadi pembimbing kalian itu siapa, pembimbing skripsi 1, keduanya itu siapa. Jadi kalian harus memahami nih setiap karakter dosen yang masuk di mata kuliah kalian. Ada dosen yang bisa nih dihubungi malam hari gitu tanpa masalah, kayak lebih santai gitu, boleh kok tengah malam juga nggak apa-apa kalau misalnya butuh. Ada dosen yang nggak boleh sama sekali, jadi pokoknya ngubungin beliau itu di jam kerja jam 8 sampai jam setengah 4 sore gitu, pokoknya nggak boleh lewat dari itu. Kalau lewat dia malah marah gitu. Ada juga yang dosen lebih, pokoknya tadi kenali karakternya, dekatin ya, oh ini dosen kayak gini, tipenya kayak gini, oh dosen itu tipenya kayak gini. Nah itu penting juga, jadi nanti pada saat kalian skripsi dapat dosen itu kalian udah tahu. Bahkan kalau Mbak itu nyaranin kalian tuh jadi karting deh, bener, jadi semua dosen itu save nomor kalian. Nah dengan kayak gitu pas kalian skripsian dapat dosen itu ngechat, Pak ini saya Ayah misalnya atau Lili, ini mahasiswa bimbingan Bapak gitu. Pas Bapaknya lihat, oh ada nih save kontaknya, oh itu kan lebih mempermudah, berarti anak ini lumayan aktif dan lumayan pernah jadi karting mata kuliah saya nih. Nah itu tuh bisa lebih enak juga. Terus ketiga adalah pokoknya kan ada PKL. Nah PKL itu digunakan sebaik mungkin buat ngerencanain penelitian kalian. Kali aja di tempat PKL itu benar-benar kalian punya minat di situ. Nah Mbak itu makanya mudah juga karena Mbak itu PKL-nya di dinas. Terus skripsi juga di dinas, jadi kayak orang dinasnya udah tahu, oh ini mahasiswa PKL dulu. Terus juga lumayan pada saat PKL itu udah tahu arah-arah pembudidayanya di mana gitu, di mana aja alamatnya itu udah tahu pada saat PKL. Jadi pada saat penelitian udah lebih enak, nggak perlu lagi cari kemana gitu, udah tahu ini alamat pembudidaya kemarin, di sini lah ngambil data juga gitu. Jadi lebih enak. Terus apa lagi masih ada kah? Pokoknya yang tadi ya, KRS, terus karakter dosen, terus PKL juga dimanfaatkan biar kita lulus ya. Pokoknya kayak gitu aja gitu. Kalau misalnya ada kendala, nah ini penting nih. Kalau misalnya biasanya mahasiswa skripsi itu ketemu kendala. Nah kendalanya ini biasanya mereka nggak bisa ngatasin, jadinya mundur pelan-pelan, kayak ngilang pelan-pelan karena mungkin dosennya suka dihubungi lah, atau misalnya mentok ngambil data lah atau apa, dan kebanyakan itu keluhannya di dosen ya. Nah Mbak itu sempat dapat juga sih, bukan karena dosennya susah tapi karena sibuk, jadi itu susah gitu lah buat konsultasi karena mungkin beliau juga kerja di mana gitu, di Bapeda atau gitu, waktu itu saya pembimbing 2 Mbak. Jadi pembimbing 1 udah ACC 6 bulan, tapi pembimbing 2 Mbak sama sekali belum konsultasi sama sekali. Jadi Mbak nggak menyerah, jadi Mbak itu menghadap ke program studi, kayak ceritain kendala saya di sini loh Pak, gini dosennya itu baik tapi sibuk, jadi nggak boleh dijelek-jelekan dosennya, segimanapun tuh nggak boleh. Jadi itu salah satu trik juga biar kita tuh nggak jelek di mata dosen yang lain, kayak dia nih kayak ngeremehin dosen lainnya atau gimana kan. Jadi kayak pada saat waktu di prodi Mbak itu jelaskan kayak Pak ini dosen ini dihubungi nggak pernah balas Pak, bukan karena beliau nggak ini, tapi karena sibuk, mungkin kesibukan beliau. Jadi saya mentok nih di sini nggak bisa konsultasi gitu. Jadi karena program studi itu memang tugasnya buat menyelesaikan masalah mahasiswa juga kan. Jadi konsul sama mereka, bagi mereka yang punya kebijakan untuk dosen-dosen lain gitu. Nggak tahu kenapa setelah 6 bulan nggak pernah direspon itu menghadap ke program studi, terus dikasih saran aja boleh
bantu doa aja gitu. 3 hari kemudian saya ngadap lagi di program studi IPA, alhamdulillah udah dibalas gitu, udah direspon. Berarti solusi itu jangan ditinggalkan, tapi dicari di mana nih yang harus bisa bikin ada solusinya. Jadi kalau masalah dosen tadi kan bisa lewat program studi, bisa lewat jurusan, kan lebih enak kan.